Makasih Bapak. Pak, terkait dengan Pak Prabowo yang ada isu mencekik dan menampar wamen itu bagaimana Pak konfirmasinya? Apakah benar itu Pak? Iya, katanya di sana Pak. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Oke, salam jumpa kembali sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Sahabat Kareklong Official sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas topik yang akhir-akhir ini lagi hangat dan cukup viral, yaitu terkait dengan isu yang mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar, mencekik dan menampar salah satu wakil menteri ya, yaitu yang dituju itu adalah wakil menteri pertanian. Apakah benar demikian ya? Dan ternyata isu ini menjadi liar dan sudah diklarifikasi ya oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah dari Kementerian Pertanian sudah membantah bahwa di dalam protokol Kementerian Pertanian tidak ada kegiatan, jadwal kegiatan yang dilakukan oleh wamen. Itu salah satunya adalah menghadiri rapat terbatas di kabinet ya. Itu dari Kementerian Pertanian. Kemudian dari Prabowo sendiri pun sudah membantah ya, bahwa ya ketemu wamennya aja belum pernah kok bisa langsung mencekik dan menampar ya. Dan Prabowo tertawa terbahak-bahak ya. Lalu yang berikut adalah yang paling keren ya, yaitu penegasan dari Presiden Jokowi ya, seperti di video awal ya, bahwa Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada kejadian itu. Dan Presiden Jokowi mengingatkan kepada kita sekalian, kepada awak media untuk melakukan cross check ya. Presiden juga mengatakan ini adalah tahun politik, jadi memang muncul banyak informasi-informasi yang saling menyudutkan, saling menjatuhkan ya. Jadi perlu melakukan cross check sebelum pemberitaan, kira-kira begitu ya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian ya. Jadi awal dari isu ini adalah dari Ali Furaman ya, salah satu host, juga mungkin merupakan pemilik channel Siward ya. Channel ini kalau kita melihat ya, channel ini merupakan salah satu channel pendukung setiap Presiden Jokowi pada periode-periode sebelumnya ya. Kenapa saya harus garis bawahi bahwa beliau ini adalah channel ini adalah pendukung Presiden Jokowi pada periode-periode sebelumnya? Karena memang kalau kita melihat di channelnya Arif Rahman itu memang penuh dengan konten-konten yang berisi serangan-serangan terhadap Prabowo Subianto. Nah, tetapi pada kali ini, pada periode kali ini, kan Prabowo Subianto sudah bergabung dengan Presiden Jokowi ya, sudah menjadi salah satu menteri Jokowi, sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi artinya Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto sudah melakukan rekonsiliasi politik, sehingga harusnya orang-orang ya atau kelompok-kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai pendukung setia Jokowi, harusnya mereka juga mendukung Prabowo Subianto ya. Tetapi bukan sebaliknya dengan menyerang Prabowo Subianto atau melakukan pemberitaan-pemberitaan yang ya boleh dikatakan hoax ya, yang penuh dengan kebencian ya, yang penuh dengan fitnah ya. Saya kira ya kalau memang mereka terus melakukan itu ya, maka seharusnya mereka bukan lagi pendukung setia Jokowi, bukan lagi pendukung setia Presiden Jokowi. Karena persoalan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto itu saya kira sudah clear, sudah selesai ketika kedua tokoh ini melakukan rekonsiliasi politik ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau si Ali Furaman ini ya masih
melabelkan dirinya adalah pendukung setia Jokowi, tetapi konten-konten yang yang ada dalam channel itu masih berisi tentang boleh dikatakan fitnah, boleh dikatakan penuh dengan kebencian dan sebagainya. Saya kira mereka bukan pendukung setia Jokowi, karena yang dilakukan Jokowi itu adalah bagaimana kita harus bersatu, ya, bagaimana kita tidak boleh menyimpan dendam dan kebencian, ya. Itu yang dilakukan oleh Jokowi, itu yang diingini oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau mereka masih menyimpan kebencian, masih menyimpan dendam, ya saya kira mereka seharusnya bukan lagi pendukung setia Presiden Jokowi. Sehingga saya sangat setuju sekali, sangat apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya. Dalam tahun-tahun politik ini memang pasti banyak sekali ada berita-berita yang miring, berita-berita yang boleh dikatakan hoax dan sebagainya, sehingga kita sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat yang cerdas, ya saya kira kita perlu memilah atau menyaring, ya. Jangan sampai informasi yang belum jelas, ya, informasi yang kita belum tahu kebenarannya seperti apa, tetapi kita langsung menyebarkan, memberitakan, ya. Ini menjadi suatu masalah besar, ya. Dan berita yang disampaikan oleh ahli Furaman, ya, dalam channelnya itu juga saya kira dia dia tidak mendapatkan berita yang valid, tetapi di dalam channel itu dia mengatakan bahwa informasi ini valid dari informannya sendiri yang hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, ini kita mau percaya yang mana, ya? Prabowo sendiri mengatakan tidak, ya. Dari Kementerian Pertanian juga mengatakan tidak ada jadwal kegiatan wamennya. Kemudian dari Presiden Jokowi sendiri mengatakan tidak ada kejadian-kejadian semacam itu, ya. Jadi ini harus dipertanggungjawabkan oleh ahli Furaman. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas, ya, apa sih sebenarnya motif, ya, apa sih sebenarnya motif dari berita hoax, ya, yang dilakukan oleh Ali Furaman dan juga kawan-kawannya, ya. Partai Gerindra melalui salah satu wakil ketua umumnya Partai Gerindra mengatakan bahwa, ya, ini adalah bagian dari pengalihan isu, karena seharusnya pemberitaan yang ramai saat ini adalah proses bergabungnya Partai Demokrat ke kubu Gerindra, kubu Koalisi Indonesia Maju, tetapi pemberitaan ini justru ditutup oleh berita-berita terkait dengan isu atau berita hoax Prabowo menampar salah satu wamen di rapat kabinet, ya. Jadi menurut Gerindra ini adalah sebuah cara atau strategi pengalihan isu, ya. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, kalau saya melihat bahwa, ya, memang boleh dikatakan demikian juga, ya. Yang pertama adalah pengalihan isu, atau yang kedua menurut saya adalah ini dengan bergabungnya Prabowo ke kubu Jokowi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi ini membuat para pembenci Prabowo Subianto, ya, para pembenci Prabowo Subianto itu sepertinya kesulitan menemukan narasi yang tepat untuk menyerang Prabowo Subianto, ya. Katakanlah narasi penculikan, ya, narasi HAM 98 semuanya sudah terjawab dengan jelas, ya. Bahkan sekarang banyak orang yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Subianto, tetapi sekarang pada akhirnya mereka berbalik arah mendukung Prabowo Subianto, dan mereka itu adalah pelaku di tahun 98. Jadi artinya apa? Artinya mereka ini akan membantu Prabowo Subianto untuk menjelaskan persoalan-persoalan tersebut. Nah, ini yang menjadi satu kesulitan bagi para pembenci Prabowo Subianto. Narasi ini akhirnya terbantahkan, gitu, ya. Kemudian yang berikut adalah narasi soal kerusakan lingkungan, narasi soal pesawat bekas dan sebagainya. Dan semuanya itu terbantahkan. Bahkan itu dibantah oleh Presiden Jokowi sendiri. Jadi ini menjadi suatu kesulitan besar buat para pembenci Prabowo Subianto. Nah, jadi sekarang mereka mulai mencari
ya hal-hal yang berkaitan dengan titik lemah dari Prabowo Subianto itu sendiri ya. Katakanlah Prabowo Subianto itu kan dikenal dengan orang yang sangat emosional ya, orang yang sangat orang yang suka marah-marah dan sebagainya ya. Walaupun dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto sudah mengklirkan semua itu ya, bahwa memang dia dulu suka marah-marah dan sebagainya, tapi itu ada konteksnya ya, ada konteksnya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para pembenci Prabowo Subianto gitu ya. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Prabowo Subianto dengan melakukan berita-berita hoax atau ya konten-konten yang tidak benar ya, konten-konten yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Apalagi dengan perilaku komunikasi politik ke Prabowo Subianto yang akhir-akhir ini semakin boleh dikatakan makin mantap ya, makin santun, makin sopan, makin sabar ya. Pak Prabowo selalu mengingatkan para pendukungnya supaya selalu mengedepankan kesantunan, kesopanan, jangan sampai terjadi perpecahan dan sebagainya. Pak Prabowo selalu mengingatkan supaya selalu ada persatuan. Pertarungan ini hanyalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, tetapi pada akhirnya kita semua adalah satu keluarga. Kita semua adalah satu bangsa, satu tanah air. Jadi narasi ini yang didengungkan oleh Prabowo Subianto dan saya kira cukup menarik minat banyak orang. Nah, inilah menjadi salah satu ketakutan besar buat lawan Prabowo Subianto atau pembenci-pembenci Prabowo Subianto. Jadi mereka mulai berusaha untuk membunuh karakter Prabowo Subianto. Orang sudah mulai simpati dengan sikap lemah lembut, sikap sopan santun dari Prabowo Subianto ya, maka mereka mencoba untuk menyirami pikiran-pikiran publik dengan informasi-informasi yang menyesatkan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah justru apa yang dilakukan oleh Alif Rahman ini, kalau dia sebagai salah satu pendukung dari capres tertentu, saya kira ini sangat merugikan capres bersangkutan ya, sangat merugikan ya. Dan kalau misalnya dia berada dalam kubu Ganjar Pranowo ya, maka saya kira sangat disayangkan karena gaya politik Ganjar Pranowo itu saya kira tidak seperti itu. Ganjar Pranowo bukan seorang politisi yang menebar kebencian, bukan seorang politisi yang menebar hoax dan sebagainya. Tetapi kalau pendukung-pendukungnya melakukan hal yang keji semacam itu, saya kira mereka tidak layak menjadi pendukung Ganjar Pranowo ya. Dan juga mungkin Anies Baswedan. Saya kira ketiga capres kita yang ada sekarang ini mereka mencoba untuk melakukan komunikasi publik yang baik, yang selalu menghendaki supaya adanya persatuan dan kesatuan ya. Perbedaan itu hal biasa, tetapi pada akhirnya kita adalah satu bangsa, satu tanah air. Jadi saya kira ini yang harus kita dukung ya, bahwa Pilpres itu adalah sebuah pertandingan, sebuah kompetisi, tetapi jangan sampai menimbulkan perpecahan ya, jangan sampai menimbulkan luka yang sulit terobati. Oke? Jadi saya kira demikian ulasan saya. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Tuliskan komentar kalian di kolom komentar channel ini. Jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap.